Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devianti Pangestu SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nadia Nur Safitri dengan NPM 2213053275 dari kelas 3G Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD, yaitu membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih ketua kelas ya sudah memimpin doa. Baik, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya berdiri. Selanjutnya, kita untuk mengecek kehadiran. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada sarapan. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran ya. Nanti mengangkat tangan dan mengucapkan sudah sarapan apa pagi hari ini. Alena Dwi Afifah, sarapan apa hari ini? Telur, enaknya. Siva Nur Fadila, sarapan apa? Mie. Wah, jangan kebanyakan ya. Cahya Aulia, sarapan apa? Roti. Wah, enak sekali. Divan Pratama, sarapan apa? Oh, belum sarapan. Nanti langsung ke kantin ya. Rido Saputra, sarapan apa? Sarapan ayam goreng. Wah, enak banget tuh. Jadi pada hadir semua ya. Alhamdulillah kalau pada hadir semua. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ikutin Ibu Guru ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yuk dicoba. Baik, pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari bab 8 yaitu norma dan adat istiadat di daerahku. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang topik B yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, mengapa kita harus mematuhi peraturan? Ya betul, agar lebih tertib. Tapi apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Betul, kita akan dihukum. Kemudian, sudah pada tahu belum perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis? Belum? Baik, jadi kita hari ini akan mempelajari agar kita lebih tertib.
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, kita dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Lalu, kita dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Apakah kamu pernah melihat orang yang melanggar peraturan seperti LAN? Pernah? Di mana kamu melihat orang yang melanggar peraturan tersebut? Di taman. Apa yang terjadi pada orang yang melanggar peraturan tersebut? Betul, dikenai sanksi atau dikucilkan. Ada banyak peraturan yang diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian, ada banyak peraturan dan norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Lalu, apa perbedaan kedua peraturan tersebut ya? Jadi, supaya kalian lebih mengetahui apa itu peraturan dan bagaimana peraturan diterapkan, lakukan aktivitas berikut ini ya. Jadi, ibu akan meminta kalian mengambil satu buah kartu yang berisi gambar dan lokasi tertentu. Setelah mengambil kartu, ambillah alat tulis kalian. Lalu, tuliskan dalam buku tugas kalian hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Kemudian tuliskan juga apa ya kira-kira yang akan terjadi jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang di tempat itu. Contohnya, apa yang terjadi jika kita membuang sampah di taman? Selanjutnya, kalian akan ibu minta untuk bermain peran. Jadi, ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 peserta didik, sesuai dengan kartu situasi yang kalian dapatkan. Lalu, secara berkelompok, kalian akan mendiskusikan dialog singkat berdasarkan situasi pada kartu yang kalian dapatkan. Kemudian, buatlah dialog tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Ibu akan mengatur dalam pembagian peran dan melakukan latihan dialog sesuai dengan peran masing-masing. Setiap kelompok akan bermain peran secara bergiliran di depan kelas. Kemudian, pikirkan akibat dari pelanggaran yang terjadi pada situasi yang dimainkan kelompok lain. Tuliskan dalam buku tugas ya. Ibu yang akan memimpin untuk diskusi bersama. Baik, setelah kalian melakukan kegiatan bermain peran, sekarang ibu mau tanya nih, apa saja contoh peraturan yang kalian ketahui dari pembelajaran ini? Lalu, hal positif apa yang kalian dapat terapkan di kehidupan sehari-hari kalian? Tuliskan jawaban tersebut pada buku tulis sebagai kegiatan akhir hari ini. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, di masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang memberlakukan peraturan tertentu? Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah, setelah ibu menjelaskan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, sekarang ibu mau tanya nih, contoh peraturan apa saja yang masih kalian ingat dari kegiatan bermain peran? Termasuk ke dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis contoh peraturan tersebut?
termasuk ke dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis gambar yang telah kalian amati. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat tabel yang berisi nomor, peraturan tertulis, dan peraturan tidak tertulis. Ingat-ingat kembali ya situasi bermain peran yang telah kalian lakukan sebelumnya. Lalu, tuliskan minimal 3 contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis dari situasi tersebut. Nah, jadi contoh peraturan tertulis yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak kendaraan bermotor, menggunakan helm saat berkendara. Lalu, peraturan tidak tertulis yaitu jujur, tidak meludah sembarangan, menyapa tetangga, memberikan bantuan, menghormati tradisi dan adat istiadat. Jadi, itulah peraturan tertulis dan tidak tertulis. Baik, sekarang kita menarik kesimpulan ya. Apa saja sanksi peraturan tertulis? Kemudian, apa saja sanksi peraturan yang tidak tertulis? Lalu, menurutmu mana sanksi yang lebih tegas? Bagus, beri aplaus ya. Nah, sekarang kalian mengumpulkan tugas yang telah kalian kerjakan tadi ya. Apa hal baru yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Ya, aku lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Jika ada peraturan, maka aku harus mematuhinya. Lalu apa saja peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, betul. Jujur, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu apa sajakah peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, membayar pajak, menggunakan helm saat berkendara. Lalu, apa dampak yang kamu rasakan atau lihat dengan adanya peraturan? Ya, aku menjadi merasa lebih nyaman karena lingkungan menjadi lebih tertib. Apakah kamu pernah melanggar peraturan? Mengapa? Pernah, karena aku tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Bagus. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Lalu, contoh peraturan tertulis yaitu membayar pajak, menggunakan helm, menaati rambu-rambu lalu lintas. Kemudian peraturan tidak tertulis contohnya jujur, lalu tidak meludah sembarangan, menyapa tetangga, menyapa teman. Lalu kendala apa saja nih yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini? Saat bermain peran, wah kita harus lebih berlatih lagi ya. Nah selanjutnya Ibu ada LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut ya, lalu mengumpulkannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah yaitu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali. Dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.